Qad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajja wal umrata lillahil ayat. Yang sama-sama kita hormati wabil khusus guru kita Akhinal Kiram Ustaz Muhsin, para orang tua, para jamaah, wabil khusus ketua pengajian Yalim Bapak Rusli, dan seluruh para teman-teman wabil khusus tuan rumah sahibul hajat, dan ini juga yang khususnya yang mau berangkat umroh Bapak Andri Hardiansyah bin Jamhari, mudah-mudahan yang insya Allah berangkatnya pada hari Selasa esok, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. MC juga nggak tahu mau acara apa kali itu ya. Gitu. Sebelumnya gini, saya hanya sekedar sedikit saja. Jadi pertama, ini karena menyangkut tentang umroh. Umroh itu dasarnya adalah sama peristiwanya seperti haji. Umroh itu kata Allah, wa atimul hajja wal umrata lillah. Wa atimul hajja, dan sempurnakanlah olehmu al hajja akan haji, wal umrata dan umrah, tapi sempurnainnya lillah karena Allah. Ini jelas ayat ini menunjukkan bahwa umroh bukan karena yang lain, harus lillah. Artinya kalau karena Allah yang begitu capek, insya Allah hilang. Jadi kalau udah karena Allah, misalkan di sini ada orang tua yang sudah haji gara-gara karena Allah, nggak ngelihat capek. Apalagi misalkan dulu saya pernah berangkat umroh, itu saya disaranin nama guru saya dua. Pertama, saran guru saya kalau mau berangkat umroh itu lepas seluruh yang ada pernak-pernik yang ada di otak kita itu dunia. Itu yang paling penting. Karena sering sekali saya misalkan ada jamaah-jamaah yang ketika dia mau berangkat umroh ternyata masih mikirin nanti burung gua siapa yang ngempanin, ayam gua siapa yang ngempanin, gitu. Itu sering gitu. Apalagi berangkatnya yang 12 hari, yang 9 hari atau 15 hari, itu gara-gara dia tidak mengatakan bahwa umroh itu lillah. Makanya sering kejadian, mohon maaf, sebelum saya cerita tentang masalah umroh panjang, ini saya punya peristiwa besar waktu saya umroh di bulan Ramadan. Ada beberapa peristiwa yang sering sekali orang ngomong kalau umroh itu hati-hati. Kenapa? Karena seucap nyata di sana. Makanya dua tanah ini, kenapa ingat dua tanah Mekah dan Madinah nggak mungkin dimasukin Dajjal. Sampai orang yang pengen berpikiran Dajjal aja kagak masuk. Dajjal kagak masuk. Sampai orang yang punya pikiran Dajjal aja nggak masuk. Contoh, saya pernah sholat tarawih ketika waktu di Mekah, itu ada ya jamaah saya ngomong, kata dia gini, Ustaz jangan di sini kita sholat, kenapa? Di atas banyak burung, nanti kita berak. Baru ngomong begitu ternyata gak bisa diberakin. Itu sampai seucap nyatanya. Akhirnya saya tanya, mengapa begitu? Gara-gara begitu dia mau sholat tarawih ngelihat burung, takut di hatinya diberakin burung. Benar diberakin. Ya kalau bangsa kita di sini, kemudian kita diberakin, ya paling juga kita bilang sengkean tuh burung. Ya kalau di sana dianggap sengkean, jadi kerubutin ke burung-burung kita. Itu artinya sampai orang yang berwatak Dajjal aja nggak boleh masuk, apalagi Dajjalnya. Itu yang disebut dalam Quran, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnain haji dan umrah itu benar-benar karena Allah. Nah makanya mohon maaf nih, di sini Bapak Ardi yang memang besok berangkat satu, saya amanah pertama bahwa umroh itu pertama niatnya karena Allah. Ini paling banyak itu ketika tawaf.
Karena ketika tawaf itu kebanyakan ini yang mau bilang ya, kita jangan melihat orang-orang yang bawa HP kemudian ketika tawaf sembaring apa? Iya, live streaming. Ini kan kalau melihat itu mohon maaf itu umrohnya gitu maksudnya. Ilah atau bukan gitu maksudnya itu. Kenapa? Karena alasannya gini, dalam fikih kalau kita, mohon maaf, dalam fikih kalau seandainya kita itu tawaf kemudian badan kita ngelihat Ka'bah batal. Dalam fikih misalkan katakan kita tawaf kemudian badan kita ternyata melipirnya ke Ka'bah batal. Karena Ka'bah itu hanya sebuah simbol. Makanya mohon maaf dalam kitab Ihanatul Thalibin gini, kenapa kalau doa itu harus ngangkat tangan kemudian wajah kita kemana? Ke atas. Emang Tuhannya di atas. Dalam tauhid jelas-jelas Allahu laisa bimakanin, Allah tidak ada pada satu tempat. Kemudian di sini misalkan Mas Adi tadi doa usut ke atas mukanya. Apa karena ada Tuhannya di atas? Gitu. Nah dalam kitab Ihana itu dikatakan gini, li annas sama kiblatun lidua kama annal ka'bata kiblatun lis. Kenapa kalau kita doa itu ngangkat tangan? Karena langit itu kiblat untuk doa, bukan berarti Tuhan ada di itu maksudnya. Sebagaimana kalau hari ini kita umrah ke Ka'bah, bukan berarti Tuhan itu ada di itu kiblat saja. Maka terpenting satu, niatin umrah itu karena lillah. Maka nanti ketika tawaf itu khususnya jangan sampai badan kita itu menghadap Ka'bah. Udah, badan kita mudah, gini aja, muter aja. Ada dua yang saya berikan waktu saya umroh bahwa jamaah itu dua yang paling penting. Satu, saya bilang umroh itu panggilan. Umroh itu panggilan. Yang namanya dipanggil itu semuanya itu belum tentu langsung nyampe. Contoh gini, misalkan kita sholat atau besok kita puasa itu panggilan. Maka ada juga misalkan siang-siang minum es kelapa, kayaknya yang jualnya juga sama. Karena puasa itu panggilan, maka umroh itu panggilan. Jadi enggak banyak betul orang yang punya duit ternyata tidak merasa terpanggil. Karena umroh itu panggilan. Maka alhamdulillah termasuk ini Bapak Andri yang memang besok berangkat itu bukan karena kita punya duit. Karena berapa banyak orang punya duit ternyata kagak berangkat. Bertanya Mbak udah hampir cukup duitnya buat umroh. Bolak-balik 5 kali insya Allah tuh saya YouTube. Gitu. Tapi belum terpanggil. Karena kenapa? Kawin juga belum. Lagi umroh. Gitu. Jadi kalau belum terpanggil sekalipun duitnya segede gunung juga nggak mungkin. Makanya mohon maaf, orang-orang yang haji, orang-orang yang umroh pada dasarnya itu terpanggil karena Allah. Jadi kalau hari ini kita berisyarakat umroh, itu paling penting adalah panggilan Allah. Satu. Yang kedua itu ketika orang umroh, yang paling terpenting adalah pas di pintu Ka'bah nih. Besok begitu tawaf, kemudian memang setelah tawaf itu 7 kali, nah di sana itu pas di pintu Ka'bah disebut multazam. Di multazam itu kalau memang besok ternyata nemu di situ, silakan sholat sunnah 2 rakaat. Kalau enggak sholat sunnah 2 rakaat, silakan di Maqam Ibrahim. Jadi Maqam Ibrahim itu ada di sebelah pintu multazam. Kalau bagus di multazam, doakan seluruhnya orang. Misalkan kita punya anak, doain anak, ya Allah mudah-mudahan anak saya, istri saya, abang saya itu bisa berangkat. Kenapa? Karena alasannya bukan persoalan punya duit atau tidak punya duit. Alasannya karena belum terpanggil. Maka mudah-mudahan itu di multazam, kita doa. Multazam itu tempat di mana Rasulullah sering didatangi malaikat Jibril. Jadi multazam itu adalah pintu Ka'bah itu yang sering sekali Rasulullah sering sekali itu didatangi malaikat Jibril dan di situ doa yang paling diijabah. Makanya di multazam setelah tawaf itu usahakan di situ kita doa, ya Allah mudah-mudahan anak saya, istri saya, abang saya, adik saya, mudah-mudahan bisa berangkat. Termasuk ya Allah mudah-mudahan saya bisa balik lagi.
Karena semua yang saya pernah dapat cerita ketika saya sendiri nyaksiin itu, semua itu orang yang kesana itu pasti nangis melihat Ka'bah, apalagi yang dosanya banyak itu paling duluan nangisnya gitu. Karena kan saya sering cerita gini, orang nangis itu di dunia itu hanya 4. Satu, nangis ketika dia lahir itu udah pasti nangis. Kedua, nangis ketika dia itu meninggal, melihat orang meninggal itu pasti nangis. Sekuatnya apapun kalau orang tua kita meninggal pasti kita nangis. Yang ketiga, nangis ketika kita nikah. Coba tanya Bang Abu, itu waktu dia nikah nangis, tapi memang nangisnya bukan nangis sedih, nangis senang. Yang ketiga itu ya tadi, yang keempat itu nangis ketika melihat Ka'bah. Seberapa puluh tahun kita sholat di masjid menghadap Ka'bah, baru ini kalaupun nggak nangis itu sedih, pasti sedihnya ya Allah, itu bersujud luar biasa. Memang ada tambahan nangis yang kelima mah, itu mah karena gara-gara cewek dikawinin orang itu nangis gitu. Itu tambahan aja itu. Jadi paling penting sekali lagi satu, amanah saya bahwa sekali lagi umroh itu karena Allah, jadi tinggalin semuanya. Ketika di rumah misalkan kita, mohon maaf kalau kita punya kontrakan, kalau kita punya kerjaan, tinggalin sih supaya umroh itu karena Allah. Yang kedua, usahakan di Mekah itu di pintu Multazam, itu pas pintu Ka'bah itu doa itu paling dijabah. Doain semua keluarga kita, doain semua orang-orang yang nitip emak kita, itu di situ doain. Ya Allah, mudah-mudahan bisa berangkat. Nah, yang terakhir ini yang paling terpenting, yang terakhir itu adalah ketika kita umroh, banyakin di sana sholat yaitu di Masjidil Haram. Tapi kalau mau ditimbang-timbang, ada namanya umroh sunnah. Kalau misalkan kita lagi iseng-iseng, misalkan nggak ada kegiatan di Mekah, karena umroh kan macam-macam, ada yang 9 hari, misalkan di Mekah banyak kosong. Kalau bisa kita udah di sana itu umroh sunnah saja, nggak usah kita ngambil mikot. Nanti kalau udah pernah umroh namanya ngambil mikot. Ada yang di Yulamlam dan masing-masing, ada di Bir Ali. Kalau di Mekah itu paling dekat di Yulamlam. Nggak usah kita ngambil mikot, namanya umroh sunnah. Udah kita pakai kain ihram saja, habis segitu kita dari hotel itu banyakin umroh. Kalau memang kita bisa jalan sendiri mah banyakin umroh. Saya makanya waktu itu saya umroh hampir 20 kali, karena setiap waktu saya umroh. Kenapa alasannya? Karena kata guru saya begini, kalau sholat mah kita di Masjidil Haram mah di mana aja bisa sholat. Tapi kalau untuk umroh kita ke Ka'bah, umroh keliling tawaf. Karena kalau umroh sunnah hanya tawaf doang, nggak pakai sa'i. Tawaf aja udah 7 kali. Kita niatin aja, saya niat umroh sunnah, saya jalan aja sendiri. Kenapa? Alasannya karena kalau umroh mah kagak ada di negara lain. Lalu kemarin bocah saya umroh itu Taman Mini. Gitu. Kalau sholat tuh banyakin, misalkan ada orang ngomong, ya udah sholat aja banyakin di Masjidil Haram. Masjid masih banyak, sekalipun afdolnya masjid kita enggak terlalu seperti afdolnya Masjidil, tapi masih bisa kita sholat di masjid. Tapi kalau umroh nggak bisa, maka ada istilah dalam fikih itu umroh sunnah. Umroh sunnah itu kita mau pakai pakaian ihram kek enggak kek silakan. Kalau sekarang itu kalau nggak pakai pakaian ihram, umroh sunnah nggak bisa di lantai dasar, misalnya di lantai 2, lantai 3, lantai 4. Makanya kalau kita mau pakai pakaian ihram nggak apa-apa, kita lihat aja, nggak usah ngambil mikot. Kalau umroh sunnah mah udah kita keliling aja, tawaf 7 kali, selesai doa. Itu banyakin umroh sunnah, karena biasanya travel itu nggak banyak, paling travel itu paling cakep juga umrohnya 2 kali, kadang 3 kali, nggak ada yang banyak. Itu kita tambah ya. Dan umroh setelah umroh sekali, umroh yang kedua badalin buat orang tua. Misalkan kita besok umroh sekali nih, begitu kita umroh sekali, umroh kedua ngambil mikot, saya niat umroh untuk orang tua saya yang udah meninggal, tapi yang belum mati jangan terjemati lagi. Buat kong saya silakan umroh gitu. Jadi paling penting
buat kita semua. Mudah-mudahan hari ini kita menyaksikan saudara kita ini Bapak Andri Hardiansyah yang mau berangkat umroh. Mudah-mudahan umrohnya dijadikan umroh yang mabrurah, dan mudah-mudahan umrohnya dijadikan umroh yang maskurah, dan mudah-mudahan berangkatnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang ke tanah suci, mudah-mudahan segala dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan bisa pulang ke tanah air dengan selamat, bertemu dengan keluarga, dan mudah-mudahan dijadikan umroh yang mabrur dan makbulah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita yang belum berangkat, mudah-mudahan dengan menyaksikan saudara kita berangkat, mudah-mudahan kita diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ala hadhihi niyyah wa likul niyatin salihah wa ila hadratin nabiyina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bin niyati sihah wal afiyah bin niyatil umrah al maqbulah wal mabrurah, khususan Andri Hardiansyah bin Jamhari. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.